akhirnya berhasil. Di mana si Yuta? Ternyata benar-benar deh, dari bayi saja dia sudah mendapatkan semuanya. Mamanya juga punya pakaiannya branded. Aku akan menukar diriku. Mio ini harus menjadi anak dari Ibu Sakura. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Aduh, apa yang terjadi? Kebakaran. Tunggu dulu. Ini di mana? Tampaknya ini tempatnya tidak asing. Ini kan di dekat Wagyu Restoran. Kenapa aku malah ada di sini? Tunggu dulu. Ini tahun berapa sih? Kenapa ada dua rumah yang saling berdekatan? Setauku di zamanku tidak ada rumah seperti ini. Aneh. Ini, di sana ada orang. Sebaiknya aku pergi tanya dulu. Bagaimana dengan Ibu Sakura? Kelihatannya persalinannya normal, Pak. Kalau begitu bagaimana dengan Ibu Kitty? Dia juga persalinannya normal. Ibu Kitty itu kan mamaku. Jangan-jangan rumah ini adalah rumah ketika aku baru lahir ya? Persalinan mereka berdua sehat bukan? Sehat, Pak Dokter. Aku akan coba lihat dulu. Ini kan Ibu Kitty. Bagaimana kucing? Aku sudah membantunya. Bayinya sudah tidur. Kalau begitu, bagus. Kelihatannya bayi ini. Tapi kasihan sekali. Mereka ini kelihatannya miskin, Bapak. Bayinya tidak bisa minum ASI. Ibu itu kurang vitamin, jadi ASInya tidak keluar. Mau bagaimana lagi? Kalau begitu, kita akan segera pulang ke rumah sakit. Baik, aku akan lihat dulu bayinya sebentar. Ibu Kitty, bayinya sudah dilahirkan. Kalau begitu, kita akan lihat lagi Ibu Sakura. Kelihatannya Ibu Sakura ini lebih kaya. Iya, Pak, lihat saja perbandingan rumah mereka. Kelihatannya yang warna pink ini lebih terawat. Mereka punya 2 mobil. Pasti Ibu Sakura ini lebih kaya. Rumahnya sama-sama bertingkat, tapi yang ini lebih banyak lagi furniturnya. Ternyata Ibu Sakura, bayinya tidur dengan lelap. Ada box bayinya lagi. Dan juga sudah diberikan susu. Dia tidur, pakaiannya pun lebih tebal. Soalnya ini kan musim dingin. Kalau begitu, tugasku sebagai dokter sudah selesai. Ayo kita pulang. Baik, Pak. Cek terlebih dahulu dengan seksama. Akhirnya bayaran sudah dibayar. Ayo kita pulang. Iya, Pak. Di mana si kucing? Dia masih di atas. Kasihan sekali. Rumah mereka ini benar-benar kecil. Ya sudah, Ibu Kitty sudah melahirkan seorang putri. Lalu Ibu Sakura melahirkan seorang putra. Kenapa ada seorang anak perempuan di sini? Aku mau bertanya, ini tahun berapa? Ini tahun 2015. Apa? Tahun 2015? Iya, Pak Dokter, ayo kita segera pulang. Tentu saja, semua sudah tidak ada ketinggalan kan? Tidak ada. Ayo kita pulang saja. Kita harus bergegas kembali ke rumah sakit. Kita harus menangani banyak pasien lagi. Apa? Tahun 2015? Tahun 2015? Itu kan tahun dimana aku lahir. Tapi ini pasti rumahnya si Yuta. Aku akan coba lihat dulu. Jangan-jangan ini adalah rumah mamaku. Ternyata dari dulu aku dan Yuta itu sudah tetanggaan. Ini benar-benar. Kenapa rumahnya jelek sekali? Itu kan diriku. Itu kan mama. Ternyata ini aku. Dari bentuknya saja sudah ketahuan. Mama tidak ada pakaian bagus. Rumah kami juga jelek sekali. Tidak ada warna-warninya. Mungkin mau beli cat itu mahal ya. Ini kan baru lahir. Sebaiknya aku bawa saja aku yang masih kecil. Ini adalah Mio tahun 2015.
Jangan sampai mamaku yang asli bangun. Aku harus menukarnya. Wah, rumah Yuta ternyata ketika dia lahir sudah mewah. Aku harus segera menukar bayi ini. Aku tidak mau hidupku sengsara. Di mana si Yuta? Ternyata benar-benar deh, dari bayi saja dia sudah mendapatkan semuanya. Mamanya juga punya pakaiannya branded. Aku akan menukar diriku. Mio ini harus menjadi anak dari ibu Sakura. Lalu si Yuta harus menjadi anak dari mamaku sendiri. Aku akan menukarnya. Dengan begini tidak akan ada yang tahu, bukan? Yuta, kamu tidak boleh ya jadi anak dari mama Sakura. Harus aku. Aku ingin hidup lebih enak. Mio, kamu harus hidup lebih baik. Yuta ini harus kujadikan jadi anak mamaku saja. Biar dia bisa hidup dengan mamaku, sedangkan aku bisa hidup dengan mamanya Yuta. Aku akan menikmati semua kekayaan dari ibu Sakura, sedangkan Yuta akan menikmati kekayaan dari keluarga kami yang super duper miskin. Aku harus cepat sebelum mamaku bangun. Nah, tidurlah. Sebaiknya Yuta aku tidurkan saja di sebelah mamaku. Dia terbangun. Biarkan saja, dia kan masih bayi. Dia tidak akan tahu apapun. Sekarang aku harus kembali lagi ke tahun 2025. Tepat 10 tahun. Ternyata ada ruang portal ketika rumah Yuta terbakar. Jadinya aku bisa kembali ke masa lalu ketika aku lahir. Dengan begini aku harus kembali lagi ke masa 2025. Aku harus masuk ke dalam portal. Wah, ketemu. Ini portalnya. Membuat aku jadi bingung. Aku harus berusaha masuk ke dalam portal untuk ke zaman sekarang. Gempa bumi. Aduh, bayiku. Ya ampun, gempa buminya kenapa begitu kuat? Untung saja bayiku baik-baik saja. Wah, lucu sekali. Ternyata aku mendapatkan seorang bayi perempuan. Sebaiknya aku berikan nama siapa ya? Mungkin nama Mio akan bagus untuknya. Wah, aku malah mendapatkan seorang bayi laki-laki. Ya sudah, kalau begitu ku berikan saja namanya Yuta deh. Akhirnya berhasil. Berputar-putar. Jadi sangat pusing. Aku sudah keluar dari portalnya. Aku harus cepat. Di tikungan itu kan rumah si Yuta. Aku masih merasakan puyeng banget. Soalnya kan aku melintasi dimensi waktu. Itu kan rumah Yuta. Sudah terbakar. Gawat. Rumahnya benar-benar gosong. Apakah Yuta selamat ya? Aku harus mengecek rumah Yuta dulu. Rumah kami terbakar, tapi tidak apa-apa. Asuransi akan menanggungnya. Mio, kamu dari mana saja? Tante Sakura. Tante Sakura, aku ini adalah ibumu, Mio. Mama. Tunggu dulu. Kamu dari mana saja? Kenapa rumah kita bisa sampai terbakar? Itu aku tidak tahu. Yuta, bagaimana ini Yuta? Rumahmu terbakar, Yuta. Rumahku terbakar? Mana ada? Rumah Mio yang terbakar. Yuta, itu rumahmu. Kita barusan panggang ayam, Yuta. Mana ada? Ayo kita pergi main. Itu kan rumah Mio yang terbakar, bukan rumahku. Yuta, kamu jadi lupa ingatan ya? Mana ada? Yuta! Wah, mamaku! Yuta, berhenti! Kamu ini! Mama! Ayo pulang! Kamu tidak lihat rumahnya si Mio itu terbakar loh! Itu bukan karena kamu kan? Aku tidak ada bertemu dengan Mio! Kenapa ini? Apa yang terjadi? Ayo kita pulang! Iya deh! Lolo, Lilil, maaf! Yuta, apa yang terjadi? Kamu bukannya rumahnya terbakar, Yuta? Apanya yang terbakar? Kalian ini. Rumah Yuta
Yang terbakar itu rumah Mio. Iya, itu lihat, rumah Mio yang terbakar, bukan rumahku. Aneh, apa yang terjadi dengan Yuta? Yuta, kamu mau kemana? Rumahmu terbakar, Yuta. Ah, itu rumah Mio, sudah dibilang berapa kali. Yuta, arah rumahmu bukan di sini, Yuta. Ini rumahku. Mamaku sudah suruh aku pulang nih. Sebaiknya Lolo Lilil, kalian pulang saja. Jangan terus mengekoriku. Nanti aku tambah kena marah. Yuta, berhenti, Yuta. Hei kalian, dua bocil ini. Yuta, suruh temanmu pulang. Lolo Lilil, maaf ya, aku harus pulang. Cepat. Kamu ini membuat mama marah. Ya mama, ampun mama, aku akan mandi. Cepatan mandi. Setelah ini belajar. Oh iya deh mama. Lolol, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Kenapa Yuta bilang ini rumahnya? Bukankah ini rumah Mio dan itu adalah mama garangnya? Loh, ini apa yang terjadi? Ini kelihatannya ada sesuatu yang tidak beres. Aduh, syukurlah Mio, untung kamu tidak apa-apa. Tapi kita tidak boleh masuk ke dalam rumah itu. Kita akan beli rumah baru saja, Mio. Beli rumah baru? Semudah itukah, Mama? Tentu, kita kan kaya. Walaupun rumahnya terbakar, kita bisa bangun lagi rumah yang baru. Kamu ingin rumah seperti apa, Nak? Apakah aku bebas memilih rumah apapun yang aku suka, Mama? Tentu saja. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Mio. Mau beli berapa banyak pun rumah? Iya. Kenapa bisa ya rumah kita sampai terbakar gosong begini? Nanti kita minta papa saja beli rumah baru ya, Nak. Iya, Mama. Mama, aku sudah selesai mandi. Kalau begitu, pergi ke kamar kamu belajar, Yuta. Iya. Aduh, Mama galak banget. Hari-hari aku selalu kena marah. Kalau di kamar bosan. Ada yang aneh. Ayo kita beritahu si Yuta. Benar, ini bukan rumah Yuta. Kenapa dia terus berada di sini? Yuta, kamu bukan di sini rumahnya, Yuta. Aku sudah bilang. Rumah kamu yang kebakaran itu, Yuta. Yuta, ini bukan rumahmu. Aduh, Lolo Lilil, kalian jangan lagi menambah masalahku. Aku sudah sering kena marah mamaku. Yuta, rumahmu yang kebakaran itu. Ini rumah Mio, itu mama Mio. Lolo dan Lilil ini aneh. Sudah deh, kalian pulang saja. Aneh, Yuta, aneh. Aku sudah kena marah, aku harus belajar. Kalian pulang saja dulu ya. Kalau begitu Lolol, ayo kita cari tahu bagaimana keadaan si Mio. Benar, ayo kita pergi cari tahu Mio. Kalian ini pasti cuma mau pergi bermain kan? Aku penasaran kenapa Mio malah tertukar dengan si Yuta. Benar, Yuta itu anak orang kaya. Kenapa malah Mio yang jadi anak orang kaya setelah rumahnya terbakar? Benar-benar aneh. Ayo kita cari tahu, Lilin. Iya Lolol. Ini harus kita cari tahu. Kita harus bantu Yuta. Ini bukan rumah Yuta. Yuta itu tertukar. Benar. Kenapa bisa tertukar? Kenapa mereka berdua tertukar? Ayo Mio, Mama, kalau begitu kita bisa beli rumah baru kan? Tentu saja. Kalau rumah ini nanti harus kita rombak dulu. Aku mau rumah yang seperti princess. Itu Mio. Lolol dan Lilil. Ini kan temannya si Yuta dan Mio kan? Benar tante. Itu Mio. Mio bukan anakmu tante. Siapa bilang ini mamaku? Lolol, Lilil, kalian jangan sirik ya. Tunggu Mio. Kamu. Mereka berdua itu. Mio, kenapa dia malah bilang kalau kamu bukan anak mama? Hei, Lolol, Lilil, kalian jangan ngomong yang tidak. Bukan, ini ada yang aneh. Mio, kamu tertukar dengan Yuta. Aneh, kenapa mereka berdua bisa tahu ya? Tahu apa, Mio? Tunggu, Mama. Mereka kenapa tahu kalau aku ini bukan anak dari Ibu Sakura? Hei, kalian, semua orang mengatakan kalau aku adalah anak dari Ibu Sakura dan Yuta itu adalah anak. Kami tahu semuanya. Kamu berbohong, Mio. Kamu berbohong. Benar. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku ini anak orang kaya. Yuta itu bukan anak orang kaya. Kalian dengar itu baik-baik ya. Tidak. Kami akan cari tahu. Kami pasti cari tahu, Mio. Aneh, kenapa ingatan mereka masih tetap sama sepertiku? Sepertinya mereka ini pasti akan mencari tahu. Aku harus lebih berhati-hati.
Kenapa, Mio? Tidak ada, Mama. Ayo kita cari rumah baru. Kalau bisa yang jauh. Mau jauh dari mana? Kamu kan perlu ke sekolah. Tidak, Mama. Mama, pokoknya sampai kapanpun aku ini anak Mama, kan? Iya, Mio, kamu anak Mama. Aku jadi khawatir. Oke, teman-teman, sekian dulu video Dunia Mica. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini, teman-teman. Ikuti part ketiganya. Bagaimana akal bulus si Mio biar dia tetap menjadi anak dari Ibu Sakura. Padahal sebenarnya kan dia bukan anak orang kaya. Mio ini benar-benar licik.